Sahabat Aditya Channel. Pada video sebelumnya, Anda sudah mengenal Jabah Sisi, atau lingkungan bagian luar, dari Pura Aditya Jaya. Bagi Anda yang belum menonton video tersebut, kami cantumkan pada deskripsi. Sekarang kita akan mengenal lebih dekat, Komplek Pura Aditya Jaya, yang terdiri dari Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Untuk menuju Komplek Pura Aditya Jaya, Anda bisa masuk melalui pintu Candi Bentar, Jalan Daksinapati Raya, atau masuk dari Jalan Ahmad Yani Bypass. Jalan Ahmad Yani Bypass hanya dibuka pada hari Minggu atau pada hari besar keagamaan. Sahabat Aditya Channel. Kali ini, saya akan mengajak Anda masuk ke Komplek Pura, melalui pintu utama, lapangan parkir Bypass. Sebelum masuk ke Komplek Pura, pastikan Anda telah membaca pengumuman pengurus Pura Aditya Jaya. Dan Anda wajib mengikuti protokol kesehatan, antara lain, menggunakan masker dengan benar, dan mencuci tangan. Area parkir kendaraan, mobil dan motor di lingkungan Pura Aditya Jaya cukup luas. Pada hari tertentu, hari besar keagamaan, area parkir ini digunakan untuk upacara, seperti Tawur Kesanga dalam rangka Hari Raya Nyepi. Sebelum sampai di pintu masuk Komplek Pura, ada baiknya Anda subscribe Aditya Channel, agar lebih banyak yang mengetahui keberadaan Pura Aditya Jaya. Sekarang kita sudah berada di depan sebuah candi. Bangunan candi di kiri dan bangunan candi di kanan, bentuknya sama sebangun, atau simetris. Namanya Candi Bentar. Candi Bentar ini, adalah pintu masuk, menuju Madya Mandala. Candi Bentar ini memiliki anak tangga, dalam bangunan pura, merupakan gerbang dari lingkungan luar, yang membatasi, area Nista Mandala dengan Madya Mandala. Di sebelah kiri, terdapat papan pengumuman. Wanita yang sedang datang bulan, setelah melahirkan dalam waktu tertentu. Kedukaan, kondisi ini disebut dengan cuntaka. Dilarang masuk ke Komplek Pura. Pada saat menapaki anak tangga, seharusnya diri kita sudah bersih, dan mengarah kepada kesucian. Siapapun yang masuk melalui pintu ini, agar selalu berusaha menghilangkan segala perilaku yang tidak terpuji. Melainkan harus tetap berada dalam tuntunan tata susila. Trikaya Parisuda, selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang benar. Pada saat menurunin anak tangga, terdapat pembatas atau sekat. Dikenal sebagai aling-aling. Fungsinya adalah, selain sebagai penghalang, juga agar kegiatan di Madya Mandala tidak terjadi gangguan yang berasal dari luar pura. Sahabat Aditya Channel. Sekarang kita sudah berada di Jabah Tengah, atau Madya Mandala. Di sini ada beberapa bangunan, Kori Agung, balai tempat sarana persembahyangan, kantor pengurus pura, dapur suci, wantilan Madya Mandala dan balai kulkul. Di sebelah timur terdapat Candi Bentar kecil sebagai pintu keluar masuk dari Nista Mandala ke Madya Mandala, atau sebaliknya. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat fungsi bangunan yang ada. Di sebelah kiri, terdapat bangunan candi besar dan tinggi, terdiri dari dua pintu kecil, dan pintu utama dengan anak tangga yang lebih tinggi. Namanya Kori Agung. Kori Agung ini memisahkan area Madya Mandala dengan Utama Mandala.
Kori Agung tidak semata-mata sebagai pintu keluar masuk, tetapi memiliki filosofi dan simbol tertentu, yang terkait dengan ritual keagamaan. Ukiran boma pada Kori Agung mempunyai makna simbolis sebagai penangkal hal-hal yang negatif, sebagai pengelukatan atau pembersihan. Sepasang patung Dwara Pala, memiliki makna simbolis sebagai penuntun, naik atau turun melalui anak tangga pintu utama Kori Agung. Dan sebagai penjaga kesucian areal pura, Kori Agung, atau juga dikenal dengan Kori Kurung, baru dibuka pada saat upacara keagamaan, dan sebagai pintu keluar masuknya Ida Betara. Bagi umat yang akan melakukan persembahyangan, masuk ke tempat suci area mandala, melalui pintu di sebelah kiri. Dan keluar setelah selesai persembahyangan dari pintu di sebelah kanan. Selanjutnya, balai tempat sarana persembahyangan. Balai ini berfungsi untuk menempatkan sarana persembahyangan, seperti tirta pembersihan, bunga, dupa, dan selendang. Bagi Anda yang akan melakukan persembahyangan selain pada hari besar keagamaan, wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, mematuhi protokol kesehatan. Memercikan tirta di ubun atau kepala, sebagai simbol pembersihan jiwa dan raga. Selanjutnya, Candi Bentar Kecil, yang posisinya di sebelah timur, merupakan pintu keluar masuk dari Madhya Mandala ke Nista Mandala, atau tempat dilaksanakannya upakara manusiayatnya. Sahabat Aditya Channel, kita akan mampir di kantor pengurus Pura Aditya Jaya. Disinilah pengurus mengadakan rapat dan diskusi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan sampai pada pelaksanaannya, termasuk evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di Pura Aditya Jaya. Nampak pengurus, Bapak I Gusti Gede Astawa, Bapak Nyoman Wester, Bapak Nyoman Sucahya dan Bapak Agung Suaranaya sedang berdiskusi, mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung, dan mengatur strategi kegiatan yang akan datang. Karena dia rajin belusukan. Selanjutnya, kita akan melihat sisi lain, bangunan di Madhya Mandala. Dapur suci. Dapur ini dipergunakan saat menyiapkan bahan banten upacara. Selain itu juga dipergunakan untuk menyiapkan konsumsi pengayah saat ada upacara. Sahabat Aditya Channel, bangunan ini adalah Wantilan Madhya Mandala, adalah bangunan multifungsi. Sering dipergunakan untuk kegiatan dalam mempersiapkan piranti banten upacara. Selain itu, juga dipergunakan sebagai tempat rapat atau arisan suka-duka Hindu Dharma, tempek-tempek sebagai pengempon Pura Aditya Jaya. Seperti pertemuan bulanan dan atau arisan tempek. Di bidang seni dan budaya, kepemudaan dan olahraga, gedung ini juga dipergunakan sebagai tempat latihan gamelan, tari-tarian, dan yoga, begitu juga kegiatan yang dilaksanakan, organisasi keumatan di wilayah SDHD Pengempon Pura Aditya Jaya, seperti PWSHD, KPSHD. Selain itu, juga dipergunakan sebagai tempat Lokasabha SDHD Banjar wilayah Jakarta Timur dan Lokasabha PHDI wilayah Kota Jakarta Timur. Sahabat Aditya Channel, kita sudah sampai di bagian akhir, mengenal bangunan di Madhya Mandala. Balai Kulkul, bangunan yang menjulang tinggi ini, di mana pada ruangannya, terdapat kulkul atau kentongan besar. Kulkul ini merupakan kulkul pejenengan Ida Batara. Hanya dibunyikan pada saat piodalan, dan pada saat Ida Betara lunga maupun mewali. Sahabat Aditya Channel, selanjutnya, kita akan masuk ke area suci Mandala Utama. Di area utama mandala ini, terdapat beberapa pelinggih dan bangunan yang perlu kita ketahui lebih dekat.
menawi wenteng kirang langkung ring sajroning penyangga atur titian kuwi bisa masjid kaki dipastikan nyanyi titian lunas pamitan ring umat sedama salam kaum Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat bangunan suci atau pelinggi di lingkungan utama mandala. Pelinggi utama Padmasana. Padmasana adalah stana atau pelinggi Hyang Widi dalam prabawanya sebagai Sang Hyang Siwa Aditya. Dengan unsur-unsur tatanan hiasannya mengingatkan kepada kita tentang kisah pemutaran Gunung Mandala di lautan susu Kisirarnawa. Sebagaimana diuraikan dalam kitab Adiparwa, kitab pertama dari 18 Parwa atau Astadasa Parwa yang membangun Mahabharata. Para dewa dan raksasa bersama-sama memutar Gunung Mandara untuk mendapatkan air suci kehidupan, Tirta Amerta, dari dasar lautan tersebut. Gunung itu dililit naga Basuki. Ekornya dipegang para dewa, sementara kepalanya dipegang para raksasa. Gunung itu disangga Badawang Nala, seekor penyu besar. Dang Hyang Dwijendra, atau Dang Hyang Nirarta, atau juga disebut Pedanda Sakti Wawurauh telah meletakkan dasar keagamaan yang sangat penting dengan perwujudan bangunan suci Padmasana. Bangunan suci Padmasana tersebut mengilustrasikan bahwa agama Hindu bertuhankan Esa. Dan itu berada di atas unsur-unsur roh suci leluhur. Selanjutnya bangunan suci, Balai Papelik. Bangunan pelinggi ini berfungsi sebagai stana, atau tempat, Ida Betara Paum. Atau tempat pekuluh nyejer, dari pura-pura lain saat puja wali. Pelinggi berikutnya adalah, Linggi Ratu Ngurah, atau Penglurah. Pelinggi ini merupakan stana para lurah, iringan, pengawal Ida Batara, atau Istadewata, yang dipuja pada waktu upacara piodalan. Sekarang kita ke Beji atau Taman Sari. Di sini terdapat 3 bangunan pelinggi, yaitu, Linggi Ida Betare Lingsir dan Sang Hyang Bagawan, dan Linggi Sang Hyang Taya, dan Linggi Sang Hyang Aji Saraswati. Beji atau Taman Sari, merupakan tempat Ida Batare melakukan pembesihan atau penyucian sarana upacara, dan permandian, yang hanya dilakukan pada saat upacara puja wali saja. Linggi Sang Hyang Aji Saraswati. Saraswati adalah ilmu pengetahuan, yang perayaannya bertepatan dengan puja wali di Pura Aditya Jaya. Perayaan Hari Suci Saraswati dilaksanakan oleh umat pengempon pura, dan dihadiri oleh siswa Pasraman Aditya Jaya. Sekarang kita menuju Linggi Sang Ganesha. Ganesha merupakan perlambang dewa pengetahuan, kecerdasan, pelindung, penolak bala, dan dewa kebijaksanaan. Balai Pawedan. Bentuk dan tata letak Balai Pawedan ini, dalam arsitektur pura disebutkan, merupakan bangunan sekepat atau bangunan yang lebih besar, dan terletak berhadapan dengan pelinggi pemujaan. Balai Pawedan ini, adalah tempat pendeta atau sulinggi memanjatkan weda, atau mantra saat piodalan, dan upacara yatnya, berlangsung di Pura Aditya Jaya.
Balai Pawedan ini juga dipergunakan oleh Pinandita untuk memimpin persembahyangan pada hari-hari biasa atau hari perayaan seperti Hari Purnama dan Hari Tilem. Untuk merias betare atau pesantian, balai ini dipergunakan untuk merias betare atau pekulu pada saat upacara, atau pada saat pekulu lunga, pada acara piodalan yang berlangsung di pura lain. Selain itu balai ini juga dipergunakan untuk melantunkan kidung-kidung suci, pembacaan sloka-sloka kitab suci Weda pada saat upacara atau piodalan. Dalam kegiatan sehari-hari, balai pesantian ini juga dipergunakan untuk melantunkan kidung saat persembahyangan. Seperti waktu persembahyangan Puja Trisandya, Hari Purnama, Hari Tilem, atau hari suci lainnya. Balai Paselang. Balai Paselang adalah balai yang dipergunakan untuk melaksanakan upacara Mapeselang pada saat upacara tertentu. Dalam keseharian dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Simakrama Pindandita sebelum acara puja suci dimulai, serta dipergunakan oleh penabuh gamelan gong untuk mengiringi jalannya upacara. Balai Tempat Tirta, juga sebagai tempat Pinandita melayani umat, memercikkan tirta, bagi umat yang datang silih berganti setiap hari melakukan persembahyangan. Bangunan Pelinggi, di luar area utama Mandala. Bangunan ini, berada di bawah pohon beringin Nista Mandala. Adalah Linggi Sangkala dengan pengiringnya, Ida Sekar Sandat dan Sekar Gadung. Sebagai pengameng-ameng, menjaga dan membenahi hal-hal yang kurang sakral untuk memasuki Madya Mandala. Bangunan ini adalah Linggi Jero Gede Pegadangan, berfungsi untuk menjaga kestabilan pura. Bangunan Pelinggi ini, lokasinya berada di bawah pohon beringin, area parkir pura. Bangunan Pelinggi ini, berada di depan kantin Pura Aditya Jaya. Pelinggi ini merupakan Linggi, Ratu Melanting sebagai penguasa pasar. Sahabat Aditya Channel. Bagian terakhir untuk lebih mengenali Pura Aditya Jaya adalah Nista Mandala. Area ini berada lebih dekat dari pintu masuk Candi Bentar Jalan Daksinapati. Di area ini terdapat beberapa bangunan yang masing-masing memiliki fungsi. Saat Anda memasuki Nista Mandala, di sebelah kanan, terdapat bangunan yang memiliki atap lengkung dan di bawahnya terdapat lumbung atau ruang yang tertutup pintu. Ruang ini sebagai tempat menyimpan hasil bumi berupa padi, sebagai persediaan untuk keperluan upacara yatnya. Di bawahnya terdapat galar sebagai tempat duduk dan mesimakrama. Di sebelah kiri saat masuk ke Nista Mandala, terdapat dua bangunan saung. Saung ini dipergunakan sebagai tempat pesandekan umat yang baru datang. Selanjutnya, terdapat balai yang lebih besar. Balai ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan upacara manusia yatnya, upacara mulai dari bayi dalam kandungan, telu bulanan, otonan, upacara setelah akil balik, atau potong gigi sampai pada upacara mesakapan atau menikah. Selain itu tempat ini juga dipergunakan sebagai tempat pesandekan atau istirahat, dan mesimakrama. Sebelum memasuki Candi Bentar yang menuju ke Madya Mandala, di sebelah kiri terdapat konter punia, dalam rangka pembangunan Wantilan Pura Aditya Jaya. Konter ini dibuka setiap hari, dan dijaga secara bergiliran oleh mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara, Jakarta. Sahabat Aditya Channel. Bila Anda memasuki pura untuk melaksanakan persembahyangan, di sebelah Candi Bentar terdapat air pancuran atau keran untuk melakukan pembersihan fisik, mulai dari tangan, muka, dan kaki.
Pembersihan ini wajib Anda lakukan untuk melepas kotoran debu saat Anda dalam perjalanan menuju pura. Selanjutnya Anda dapat masuk melalui Candi Bentar menuju Madhya Mandala. Dan setelah mempersiapkan sarana persembahyangan yang disediakan, Anda dapat masuk ke utama mandala dari pintu sebelah kiri. Sahabat Aditya Channel, demikianlah perkenalan kita lebih dekat mengenal Pura Aditya Jaya. Tak kenal, maka tak sayang. Kami akan terus menyajikan informasi terbaru tentang kegiatan Pura Aditya Jaya. Jangan lupa subscribe channel Pura Aditya Jaya. Suksma, terima kasih.